Pemirsa, sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Gubernur Aceh pun mengklaim ke-4 pulau merupakan hak milik Aceh sejak dulu. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu. Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya, kepemilikan kami terbuka. Kemudian kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Kami punya pulau itu sebenarnya itu bukan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, punya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja. Di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Jadi tidak perlu diminta apa lagi. Oh, itu saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum betul misalnya ya, kita juga nggak keberatan, kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya, kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not? Terima kasih. Sebelumnya 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di ujung Sumatera gelombang sengketa menggema. 4 pulau kecil menjadi sumber dilema antara Aceh dan Sumatera Utara, masing-masing merasa memiliki kuasa. Pertanyaannya, benarkah ini soal batas saja atau ada kepentingan yang tersembunyi di balik kata? Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam ini ada Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton Pasaribu, dan juga Abang Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah. Selamat malam. Ya, selamat malam Rizky, Bung Herman. Ya. Malam Bang Rizky. Ya, baik. Bang Masinton, saya ke Bang Masinton dulu nih. Bang, ini pulau statusnya milik daerah mana sebenarnya? Ya, kalau sekarang berdasarkan sekarang ya Bang, sekarang ya statusnya. Keputusan Mendagri 2025 itu pulau masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan sebelumnya juga dalam keputusan Menteri tentang
Permendagri ya, peraturan Mendagri nomor 30 tahun 2020 itu tentang batas Aceh dan Aceh Singkil dan Tapal Tengah juga memasukkan tentang batas wilayah pulau tersebut ada masuk ke wilayah Tapanuli Tengah. Nah tentu bagi kami adalah ini kan ranahnya secara administratif ini pemerintah pusat begitu. Nah tentu bagi kami adalah persoalan polemik antar provinsi maupun yang langsung ya berbatasan kabupatennya Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah. Nah ini kita minta supaya nanti bisa difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui proses musyawarah dialog antar pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Karena apa? Ini kan kita berada dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dan dalam satu ikatan persaudaraan kebangsaan Indonesia. Nah tentu ini semua bisa kita selesaikan dengan cara dialog dan musyawarah. Sehingga tugas kami sebagai pemerintah daerah adalah bagaimana kami menjaga agar polemik 4 pulau ini tidak memunculkan sentimen kewilayahan, sentimen kedaerahan, karena apapun saudara-saudara yang di Aceh Singkil, saudara-saudara yang ada di Tapanuli Tengah, ini secara kultural dan juga secara persaudaraan saling berkunjung. Dan kemudian 4 pulau tersebut juga sering disinggahi, baik itu nelayan dari Aceh Singkil dan juga nelayan dari Tapanuli Tengah. Jadi kita nggak ingin bahwa persoalan polemik ini menjadi memunculkan sentimen-sentimen kewilayahan maupun kedaerahan. Nah tentu kami serahkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri ya agar nanti bisa dicarikan solusinya yang terbaik buat seluruh daerah. Seperti itu harapan kami. Baik, saya ke Bang Herman. Bang Herman, keputusan ini menurut Anda apakah sudah tepat ke-4 pulau ini masuk ke wilayah teritori Sumatera Utara? Ya, kami kira dalam konteks memberikan kepastian hukum sebetulnya ya, kita lihat dalam konteks seperti itu, menurut kami memang sudah pantas dan layak Kementerian Dalam Negeri itu mesti mengambil keputusan gitu ya, karena kita tahu seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri sendiri, ini kan polemik yang sangat berkepanjangan ya Bang Masinton, bahkan sejak 1928, karena itu pemerintah pusat, karena konflik ini tidak hanya Tapanuli Tengah dengan Aceh Singkil, tetapi juga Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh. Karena itu Kementerian Dalam Negeri mewakili pemerintah pusat mesti menyelesaikan ini agar ke-4 pulau itu mesti mendapatkan sentuhan pembangunan, gitu ya. Karena biar bagaimanapun ini adalah modalitas daerah, baik itu nanti apakah Sumatera Utara dengan Tapanuli Tengah maupun Aceh dengan Aceh Singkilnya, gitu ya. Karena itu dalam konteks ini menurut kami memang Kementerian Dalam Negeri mesti mengambil keputusan. Nah, dalam konteks ini memang ketika keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 ini itu belum memberikan dalam tanda kutip gitu ya kepuasan kepada teman-teman di Provinsi Aceh dan juga Aceh Singkil, menurut kami benar kata Bang Masinton tadi itu kita sekarang dengan pendekatan dialogis gitu ya, karena kita masih dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Dan jelas sebetulnya ya Bang Masinton kalau kita merujuk ke Permendagri 141 2017 terkait dengan penegasan batas daerah, sebetulnya di sana juga sudah diatur peraturan mana saja yang mesti menjadi referensi, misalnya peraturan pembentukan daerah, apakah itu Undang-Undang Pembentukan Aceh, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, atau Undang-Undang Pembentukan Aceh Singkil dan juga Tapanuli Tengah, gitu ya. Karena di dalam ke-4 undang-undang itu semestinya batas-batas daerah itu sudah terang benderang. Tetapi melihat polemik seperti ini, Bang Masinton, menurut kami memang ke-4 undang-undang ini tampaknya ada yang belum diselesaikan dengan baik dulu, gitu ya. Nah, karena itu menurut kami ini yang mesti kita jadi rujukan bersama ke-4 undang-undang pembentukan daerah ini, baik itu provinsi maupun kabupaten, gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua, Mas Rizky, menurut kami memang ketika ada resistensi atau ketidakpuasan dari salah satu pihak, seperti yang saya disampaikan Bang Masinton, dalam ruang dialogis itu menurut kami Kementerian Dalam Negeri itu mestinya
membuka ruang transparansi dan juga akuntabilitas, terutama dalam penetapan kriteria indikator terkait dengan penegasan batas wilayah itu. Bang Herman, apakah selama ini nggak ada transparansi, Bang? Nah, ketika misalnya ada resistensi dari salah satu pihak, menurut kami memang dalam proses dialog selama ini ada hal-hal yang belum diselesaikan. Nah, dalam konteks ini menurut kami sekarang saatnya bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan secara terang benderang apa saja yang menjadi kriteria, apa saja yang menjadi indikator sehingga keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 itu dikeluarkan. Gitu ya. Baik. Ini yang menurut saya menjadi pekerjaan paling utama dari Kementerian Dalam Negeri atau lebih khusus lagi di Dirjen Bina Adwil wilayah gitu ya di Baik. Kementerian Dalam Negeri, Mas Rizky. Baik, terima kasih. Abang-abang tunggu dulu sebentar. Saya akan memberikan informasi ke pemirsa, tahan dulu. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menanggapi polemik 4 pulau di Aceh Singkil yang oleh Mendagri dimasukkan dalam wilayah Sumatera Utara. Mari kita simak pernyataannya. Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil. Bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT, tapi tetap Sulawesi Selatan, walaupun dekatnya ke NTT. Itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah, tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai karena ingin pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintah yang dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh. Dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang, walaupun di undang-undang tetap tidak sebut tentang pulau itu. Baik, kalau menurut Pak Yusuf Kala, 4 pulau tersebut milik Aceh. Tidak boleh mengabaikan fakta yang sudah ada di lapangan dan juga fakta historisnya. Nah, menurut Anda nih Bang Herman, bagaimana? Ya, kembali lagi ke, saya sebut Permendagri 141 ya, karena kita punya pedoman sebetulnya di sana gitu ya. Ketika dalam proses penyelesaian itu, beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf Kala gitu ya, aspek historis, kemudian aspek sosiologis, kemudian aspek geografis gitu ya, ini yang mesti di-clearkan. Nah, kami sebetulnya Bang Masinton sebetulnya meyakini gitu ya, bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam proses pembahasan selama ini gitu ya, itu sebetulnya sudah memperhatikan aspek-aspek ini gitu ya. Namun ketika misalnya sekarang ada penolakan dari salah satu pihak, dalam hal ini Provinsi Aceh, itu seperti yang kami sampaikan tadi, ada yang belum selesai dalam proses pembahasan itu, gitu ya. Dan benar kata Pak Yusuf Kala tadi, rujukan kita sebetulnya ke 4 undang-undang pembentukan daerah itu, gitu ya. Artinya ketika ada persoalan seperti ini, hemat kami, Bang Masinton, memang beberapa undang itu tampaknya belum clear juga terkait dengan itu, gitu ya. Sehingga masih ada ya saling klaim, atau mungkin mengklaim status kewilayahan masuk di dalam daerah mereka gitu ya. Ini yang kami mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk segera membahas itu dalam ruang dialogis gitu ya, antara baik itu provinsi maupun kabupaten di yang terkait dengan ke-4 pulau itu, Mas Rizky. Baik, nampaknya Bang Masinton ini ingin menanggapi nih. Silakan Bang. Ya kita prinsipnya ini kan harus bisa diselesaikan sama-sama lah. Kalau saya secara normatif artinya bahwa
setiap daerah pasti punya klaim tentang satu kewilayahannya yang mendasari klaim terhadap wilayah tersebut. Apakah tadi dari aspek historis, apa dari sosiologis maupun secara geografis. Nah tentu bagi kami adalah karena kita ini berada dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, maka penyelesaiannya pun dengan cara-cara yang dengan satu semangat kebangsaan gitu ya. Nah jadi bagi kami tentu nanti bisa kami juga bermohon agar nanti pemerintah pusat melalui Kemendagri memfasilitasi dialog-dialog maupun musyawarah tentang perbedaan perbedaan dari klaim masing-masing provinsi maupun kabupaten seperti itu, sehingga nanti bisa kita carikan jalan keluarnya terutama oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Nah karena kami menyadari betul bahwa posisi kabupaten ini ya kita adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Nah terkait dengan kelengkapan data nanti kita akan sajikan. Nah apapun nanti yang juga bisa saling mengkonfirmasi data dan memverifikasi data tersebut, meskipun sebelum dalam perundingan sebelumnya juga sudah saling menyajikan data masing-masing. Nah menurut saya hal ini perlu agar nanti dalam keputusan itu betul-betul bisa semua pihak menerima, baik Sumatera Utara, Aceh maupun Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah seperti itu. Baik, Bang Masinton, saya tanya lagi nih Bang. Ini pertanyaan banyak pihak juga, banyak pemirsa juga ya. Kenapa 4 pulau ini jadi menarik untuk 2 provinsi ini? Ada apa sih Bang? Nah kalau data yang ada gitu ya. Nah saya tanya tuh apa sih yang menjadi daya tarik apa segala macam. Ternyata ditelusurin itu ada blok migas. Blok migas ya Bang ya? Confirm ya? Yang itu ya diduga ada blok migas itu yang akan ke pemerintah mau lelang, dan karena ada cadangan katanya di antara Pulau Sumatera ke Pulau Nias, kemudian di antara Tapanuli Tengah dengan Pulau Nias tadi itu ada daerah blok migasnya itu, kemudian daerah Singkil juga seperti itu. Ya mungkin aja satu di antaranya itu menjadi jadi polemik, atau mungkin ya lebih dari itu ya ada hal-hal lain, dari aspek historis, geografis gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kalau informasi yang kami terima pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bahwa ada blok migas di antara perairan Tapanuli Tengah ke Nias itu tadi. Baik, terima kasih. Itu pun dengan Aceh Singkil. Baik Bang, terima kasih informasinya. Ada blok migas pemirsa. Tahan dulu abang-abang, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan sengketa 4 pulau Aceh dan Sumatera Utara tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena sangat sensitif. Pemerintah pusat harus segera mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kita harus paham, setiap ada sengketa tapal batas itu pasti bicara tentang kepentingan ekonomi. Gitu. Jadi di bawah atau di dalam wilayah yang dipersengketakan perbatasannya itu pasti ada sumber daya ekonomi. Dan saya sekarang kita udah tahu, ya kan? Udah banyak yang sudah menyampaikan bahwa di bawah 4 pulau itu ada sumber gas yang katanya terbesar di Asia Tenggara. Pasti soal itu, gitu. Nah makanya oleh karena itu ini sensitif, gitu. Jangan dibiarkan lama-lama. Jadi harus segera di take over dengan pemerintah pusat. Nah kemarin kan sudah Gubernur Provinsi Sumatera udah mengambil inisiatif ketemu, ya kan, membicarakan. Nggak salah karena beliau mengambil dasarnya dari keputusan Menteri Dalam Negeri gitu. Tapi kan nggak diketahui sama Gubernur Aceh. Gubernur Aceh bilang, itu masih saya punya. Kalau saya punya kenapa you
mau ngajak kerjasama gitu loh. Saya punya gitu kan, harusnya kan saya ngajak gitu. Nah oleh karena itu jangan biarkan mereka yang kemudian melanjutkan perdebatan ini, harus segera didudukkan dan saya kira harus segera. Baik, saya ke Bang Herman. Bang, ini soal adanya temuan blok migas di sana. Artinya kalau ada blok migas, ini kan ada menarik kepentingan begitu ya, dana bagi hasil. Apakah ini juga yang akhirnya menjadi keputusan dari Kementerian Dalam Negeri? Karena tentu kan berbeda dana bagi hasil otonomi khusus Aceh gitu kan, dibanding dengan daerah yang lain, provinsi yang lain. Ya, tentu jawaban persisnya itu Kemendagri yang bisa menjawab ya Mas Sia gitu ya. Enggak, menurut kacamata Anda? Betul, betul. Nah, dalam konteks ini memang benar kata Bang Doni tadi sebetulnya, ini jangan dibiarkan berlarut-larut, karena seperti tadi kami sampaikan, keempat pulau itu membutuhkan sentuhan pembangunan gitu ya. Karena biar bagaimanapun ini adalah modalitas daerah yang mesti dikapitalisasi gitu ya, tentu untuk kepentingan daerah. Karena itu memang Kementerian Dalam Negeri mewakili pemerintah pusat mesti mengambil keputusan gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan apakah memang ada sumber daya ekonomi maha besar di sana, itu kan implikasi lanjutan dari penetapan status gitu ya. Karena itu menurut kami yang mesti diprioritaskan oleh Kementerian Dalam Negeri sekarang adalah soal kepastian gitu ya. Kepastian terkait dengan apa? Ya kepastian terkait dengan kriteria atau indikator yang terkait dengan batas wilayah itu gitu ya. Karena itu jadi patokan ketika nanti ke depan daerah itu apakah ke Sumatera Utara atau ke Aceh gitu ya, atau ke Tapanuli Tengah atau ke Aceh Singkil gitu. Itu yang mesti diprioritaskan sekarang gitu ya. Jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut, bahkan bisa berpotensi menimbulkan eskalasi konflik gitu ya, horizontal di level masyarakat. Itu yang kita tidak inginkan bersama gitu ya. Nah, apakah nanti itu terkait dengan kapitalisasi, menurut saya itu adalah implikasi lanjutan saja dari proses yang saat ini sedang ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu Mas Rizky. Baik, terakhir ke Bang Masinton, apa yang akan Anda sampaikan Bang? Ini supaya nanti di arus bawah begitu tidak terjadi gesekan gitu. Ya, ini kan yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Ya ini kita harus letakkan penyelesaiannya dalam kerangka kebangsaan yang sama, dalam kerangka republik yang sama gitu ya, sehingga tidak ada sentimen-sentimen liar ya, membangun semangat sentimen kedaerahan, kewilayahan gitu ya. Nah ini yang menurut saya harus kita selesaikan dalam satu persaudaraan keindonesiaan tadi. Nah maka bagi kami tentu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, kami selalu mengimbau pada masyarakat di Tapanuli Tengah agar kita menyikapi dengan dengan secara elegan begitu ya, tidak boleh emosional, dan kemudian kita serahkan mekanismenya pada mekanisme pemerintahan. Karena apapun kita semuanya sama nih, baik Aceh Singkil maupun Tapanuli Tengah, saling secara kultural tadi ya saling berdekatan, dan kemudian ya saling berkunjung, saling ikatan persaudaraan antar wilayah juga terbangun gitu. Nah kemudian juga di laut, khususnya para nelayan ya sering singgah di keempat pulau tersebut. Nah tentu ini menjadi modal sosial bersama antar kabupaten, dan tentu kita pemerintah berharap agar ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan dan bisa nanti batas wilayah administrasi bisa diselesaikan dalam kerangka keindonesiaan ini. Saya rasa itu yang menjadi harapan kami semua dalam upaya penyelesaian secara demokratis. Baik. Dan bisa diselesaikan dengan bingkai kebangsaan dan bingkai persaudaraan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia itu. Baik, pemirsa, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan Bang Herman Sumarman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Terima kasih abang-abangku, terima kasih atas waktunya.